Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rifki Prihantono pada mata pelajaran yang kalian tunggu-tunggu, yaitu sasis dan pemindah tenaga. Teman-temanku yang sedang berbahagia, kita akan mempelajari tentang FWA. Untuk kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, saya berharap kalian antusias dan dapat belajar bersama-sama untuk penyetelan FWA. Sebelum kita belajar tentang penyetelan spuring, alangkah baiknya kita akan membahas pengertian, gejala, serta faktor-faktor FWA tersebut agar merefresh pikiran kita sehingga kita dapat mengetahui dasar-dasar materi dan memudahkan kita untuk menguasai materi penyetelan FWA tersebut. Mari kita lakukan bersama-sama. Apakah wheel alignment itu? Wheel alignment merupakan usaha untuk mengembalikan posisi atau kedudukan roda seperti spesifikasi dari tipe kendaraan tersebut. Penyetelan wheel alignment roda depan dinamakan front wheel alignment atau FWA, sementara untuk roda belakang dinamakan rear wheel alignment atau RWA. Fungsi dari wheel alignment adalah 1. Untuk memeringan gaya pengemudian atau memeringan gaya untuk memutar roda kemudi. 2. Untuk membuat sistem kemudi stabil. 3. Untuk memperoleh gaya pengembalian roda kemudi saat setelah berbelok. 4. Untuk memperpanjang umur ban. Kelebihan apabila penyetelan front wheel alignment atau spuring tepat dan presisi adalah 1. Roda kemudi mudah dikendalikan. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar. 3. Mengurangi getaran ban dan suara bising. 4. Meningkatkan stabilitas kendaraan dan respon handling kendaraan. 5. Mencegah keausan dini pada ban. Lalu, apa saja faktor dari FWA itu? Pertama adalah chamber. Chamber adalah kemiringan sumbu atau garis tengah roda depan bagian atas terhadap garis vertikal apabila dilihat dari posisi depan atau belakang dari kendaraan. Ada dua jenis chamber, yaitu chamber positif jika bagian atas roda miring ke arah luar dan chamber negatif jika bagian atas roda miring ke arah dalam. Fungsi chamber adalah 1. Mencegah keausan ban yang berlebihan pada sisi roda bagian dalam maupun bagian luar. 2. Meningkatkan kestabilan kendaraan. 3. Meningkatkan handling kendaraan. Chamber negatif digunakan untuk menyempurnakan kemampuan belok kendaraan. Chamber negatif biasanya didapati pada kendaraan dengan mesin depan dan penggerak roda depan atau front engine front wheel drive. Sementara, chamber positif berfungsi untuk memungkinkan terbentuknya chamber nol saat kendaraan diberi beban dan mengurangi beban pada steering. Yang kedua adalah caster. Caster adalah kemiringan steering axis inclination atau kingpin jika dilihat dari arah samping kendaraan. Caster berperan untuk kelurusan dan kestabilan kemudi, serta untuk mendapatkan pengembalian roda kemudi ke posisi lurus setelah berbelok. Miringnya steering axis ke arah belakang disebut caster positif. Sebaliknya, kemiringan ke arah depan disebut caster negatif. Pada umumnya, caster positif yang dipakai karena menghasilkan stabilan kendaraan saat berjalan lurus dan daya balik kemudi setelah membelok. Caster positif yang besar menyebabkan daya balik kemudi makin besar. Akan tetapi, kemudi cenderung menjadi lebih berat. Caster negatif membuat kemudi lebih ringan, tetapi kestabilan kendaraan saat berjalan lurus menjadi berkurang dan kemudi kurang dapat dikontrol. Yang ketiga adalah two angle. Two angle adalah jarak antara roda depan bagian depan dengan roda depan bagian belakang. Jika roda depan bagian depan lebih pendek dibandingkan roda depan bagian belakang, maka dinamakan two in. Namun jika roda depan bagian depan lebih panjang dibandingkan roda depan bagian belakang, maka dinamakan two out. Two in berfungsi untuk mengimbangi camber roll atau menggelindingnya roda ke arah luar yang disebabkan oleh camber positif. Selain itu, faktor FWA yang lain adalah turning radius, overall height, ground clearance, body clearance, dan tread. Turning radius atau radius putar
merupakan diameter lingkaran yang dihasilkan saat mobil melakukan putaran penuh 360 derajat. Namun, saat ini radius putar mobil yang digunakan cukup diukur dengan mengukur jarak diameter putaran mobil ketika berputar minimal sebanyak 180 derajat atau setengah lingkaran. Jarak diameter yang dihasilkan oleh mobil saat berputar tersebut kemudian digunakan sebagai besar radius putar. Overall height adalah tinggi kendaraan dalam kondisi kosong atau tanpa penumpang. Pengukurannya dilakukan dari ujung roda bawah sampai posisi ujung atas atap mobil. Selanjutnya adalah body clearance. Body clearance adalah jarak terendah dari bodi mobil terhadap permukaan tanah. Selanjutnya adalah tread. Tread adalah jarak titik tengah roda kanan, depan atau belakang, dan roda kiri, depan atau belakang. Wheelbase adalah jarak antara titik tengah dari roda depan dan titik tengah roda belakang. Selanjutnya adalah ground clearance. Adalah jarak terendah dari satu titik kendaraan terhadap permukaan tanah. Sebelum melakukan penyetelan chamber dan caster, kita harus memperhatikan jenis suspensi depan dari kendaraan yang hendak dilakukan penyetelan front wheel alignment-nya. Chamber dan caster disetel dengan beberapa cara, tergantung dari tipe suspensi dan tipe dari penyetelnya. Pada suspensi McPherson, chamber disetel dengan cara merubah sudut antara shock absorber dan steering knuckle. Sedangkan caster disetel dengan merubah jarak antara lower arm dan strut bar menggunakan spacer atau mur penyetel. Pada model wishbone, penyetelan chamber dan caster ada yang model USIM dan ada yang model knock, ada yang terpisah dan ada yang secara bersama-sama. Untuk yang model knock, pada ujung dalam lower arm dilengkapi dengan baut pengikat tipe eccentric cam atau knock. Ada yang satu set maupun dua set tergantung dari tipe armnya. Bila baut knock diputar, maka center lower arm akan bergeser ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan lower ball joint center bergeser karena lower arm didukung oleh strut bar. Tipe penyetelan secara bersama ini dipakai pada tipe suspensi strut maupun wishbone. Model penyetel yang lain adalah menggunakan U-shim. Untuk menyetel camber digunakan U-shim ganda, sedangkan untuk merubah chamber dan caster digunakan U-shim tunggal. Untuk mengetahui apakah kendaraan perlu penyetelan FBA, dapat dirasakan saat mobil dikendarai dan dapat dirasakan gejala awalnya yaitu 1. Kausan ban yang tidak wajar. Kausan tersebut dapat dilihat dari 1 atau keempat ban. Kausan pada bagian lengkungan sisi ban, atau pada alur diagonal pada sisi atau pada telapak ban. 2. Kondisi roda kemudi yang tidak wajar saat dikemudikan, yaitu terasa berat dari biasanya, atau saat dibelokkan, roda kemudi tidak mau kembali ke posisi lurus saat dilepaskan, atau terasa menarik ke salah satu sisi. 3. Mobil terasa membelok dengan sendirinya saat melaju, padahal pengemudi sedang mengemudikannya lurus ke depan. 4. Mobil berjalan lurus tapi bodinya miring, seakan berjalan seperti kepiting, maka kendaraan mengalami masalah pada rangka. Nah, kalian sudah mengetahui dasar-dasar dari front wheel alignment atau spurring. Dalam melakukan penyetelan front wheel alignment, langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah persiapan, langkah pengukuran, langkah penyetelan, dan langkah sesudah penyetelan. Secara lengkapnya akan dijelaskan oleh video berikut ini. Sebelum melakukan spurring, hal yang perlu dipersiapkan adalah memastikan kondisi alat dan bahan dalam kondisi baik. Alat yang diperlukan adalah penahan pedal rem, penahan setir, tangga, kunci ring 21, 22, 23, 24, kunci pas 22, kunci Inggris, alat spurring 3D, road bar, dan car lift. Bahan yang digunakan adalah mobil Toyota Kijang Innova 2.0G
manual transmission. Selanjutnya adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang perlu dipersiapkan adalah sarung tangan dan helm. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi agar tangan kita tidak tergores benda tajam, dan helm melindungi kepala kita dari benturan saat kita berada di kolong mobil. Hidupkanlah komputer dengan menancapkan soket pada stop kontak yang telah tersedia, dan selanjutnya hidupkanlah saklar. Kemudian tunggu beberapa saat sampai komputer menyala. Selanjutnya, hidupkanlah kompresor dengan cara menekan tuas ke bawah agar car lift dapat pasokan udara bertekanan yang cukup. Setelah dirasa udara bertekanan sudah cukup, maka posisikanlah mobil di atas car lift secara tepat dan hati-hati. Pastikan roda berada di tengah-tengah lintasan dan dalam posisi yang lurus. Setelah itu, tempatkan roda depan pas di atas turning table. Selanjutnya, letakkan pengganjal pada roda belakang agar kendaraan tidak bergeser. Dengan menggunakan inflator, periksa tekanan ban. Spesifikasi tekanan ban pada mobil Innova ini adalah 33-36 PSI. Apabila tekanan kurang, maka isi sampai memenuhi spesifikasi. Lihatlah buku manual untuk mengetahui spesifikasi tekanan ban. Selanjutnya, naikkan ketinggian car lift dengan cara menempatkan selektor ke main jack, kemudian tekan tombol raise secara perlahan dan amatilah perubahan posisi ketinggian car lift. Pastikan posisi antara sisi kanan dan sisi kiri sama. Setelah pada posisi yang sesuai, atau sekitar kurang lebih 2 meter, maka tekan lock agar car lift terkunci pada posisi ketinggian tersebut. Selanjutnya adalah mengangkat bodi kendaraan bagian tengah. Letakkan ganjal karet pada bagian bawah bodi kendaraan sebelum mobil diangkat, bertujuan agar melindungi bagian yang ditumpu. Untuk mengangkat bagian tengah mobil, maka pilih selektor ke subjek, kemudian tekan tombol raise sampai posisi roda menggantung. Periksa kondisi linkage kemudi, sambungan-sambungan, dan bearing roda. Pastikan dalam kondisi yang baik. Apabila kondisinya tidak baik, maka lepas dan perbaiki atau ganti komponen yang mengalami kerusakan. Setelah selesai melakukan pengecekan bagian bawah mobil, maka turunkanlah mobil. Setelah subjek pada car lift turun dengan sempurna, ambillah ganjal karet yang sudah selesai digunakan. Pasang target atau sensor pada keempat roda. Pastikan pengait terpasang dengan sempurna dan kuat. Perlu diketahui, mobil yang kita gunakan dalam praktik penyetelan front wheel alignment ini adalah mobil Toyota Kijang Innova 2.0G manual transmission. Kode 2.0 menunjukkan mobil tersebut berbahan bakar bensin yang nanti pada menu pemilihan jenis mobil yaitu pada Innova Petrol tahun 2005. Jalankan program komputer. Klik ikon gambar mobil pada bagian kiri bawah. Ketik Toyota pada kolom pencarian mobil, lalu pilih Toyota paling bawah. Selanjutnya, ketik nama model Innova, lalu klik cari, kemudian klik Innova Petrol 2005. Tampilan layar akan menunjukkan spesifikasi wheel alignment dari mobil, lalu klik tanda centang. Selanjutnya, klik tombol berikutnya. Tunggu sampai proses loading selesai. Proses loading sedikit memakan waktu. Untuk menjalankan perintah sesuai petunjuk di layar, tarik bodi kendaraan ke arah bawah sesuai dengan perintah program di layar. Proses ini bertujuan untuk pengecekan suspensi.
Selanjutnya, tunggu program selesai loading. Pastikan target terpasang dengan baik dan terdeteksi oleh kamera. Jika target terhalang, maka akan ada tulisan merah "No Signal" dan bagian ban pada ikon kanan atas akan berubah menjadi merah. Pastikan ikon tersebut semua berwarna hijau. Selanjutnya adalah klik tombol Start. Akan terdapat perintah untuk mendorong mundur mobil sejauh 20 derajat ke arah belakang. Perhatikanlah perintah untuk mendorong kendaraan maju ke posisi semula. Jika terlihat tanda start, maka mulailah mendorong sampai terlihat tanda stop. Doronglah dengan perlahan-lahan sampai tampilan berganti dengan sendirinya. Setelah selesai, pasang kembali ganjal bagian belakang roda agar posisi mobil tidak berubah-ubah. Pada layar akan terlihat hasil pengukuran dari dorongan yang telah dilakukan. Hasil pengukuran yang belum diketahui adalah caster. Perhatikanlah perintah pada layar program. Sesuai perintah pada layar program, maka tarik tuas handbrake. Kemudian, pasang penahan rem dengan cara menginjak pedal rem sampai mentok, lalu pasang penahan pada posisi kursi bagian bawah. Selanjutnya, lepaslah pengunci yang menahan gerak turning table. Perhatikan perintah pada layar. Terdapat perintah untuk memutar setir ke kiri sebanyak 10 derajat. Putar sebanyak 10 derajat sampai terlihat tanda stop. Kemudian, lihat kembali layar dan perhatikan perintah untuk memutar setir ke kanan sebanyak 20 derajat. Putarlah setir secara perlahan-lahan sampai menunjukkan angka minus 10 derajat atau negatif 10 derajat dan sampai terlihat tanda stop. Perlu diingat, saat memutar setir, jangan masuk ke dalam mobil. Cukup putar setir dari luar saja, karena apabila masuk ke dalam mobil dapat memengaruhi hasil pengukuran. Langkah selanjutnya, lihatlah layar kembali. Lalu, terdapat perintah putar setir ke kiri lagi sampai lurus dan menunjukkan angka 0 derajat. Pada tampilan layar akan terlihat data hasil pengukuran dari caster, camber, dan tu dari keempat roda. Setelah itu, tekan tombol berikutnya dan akan terdapat perintah dari program. Untuk mengikuti perintah dari program, pasanglah pengunci setir pada bagian bawah setir yang ditahan oleh kursi pengemudi. Pastikan setir tertahan dengan baik dan tidak goyang-goyang. Pada layar akan terlihat hasil pengukuran roda belakang. Selanjutnya, pindah ke menu pengukuran roda depan dengan menekan tombol di samping menu saat ini. Maka akan terlihat data hasil pengukuran FWA sebagaimana terlihat dari layar. Setelah itu, dari data di layar dapat dibaca hasil pengukuran, yaitu pada bagian kiri atas menunjukkan hasil caster kiri sebesar 3 derajat 04 menit. Pada bagian kanan atas menunjukkan hasil caster kanan sebesar 2 derajat 57 menit. Pada bagian kiri tengah menunjukkan hasil pembacaan camber kiri sebesar 0 derajat 16 menit. Pada bagian kanan tengah menunjukkan hasil pembacaan camber kanan sebesar 0 derajat 18 menit. Pada bagian kiri bawah menunjukkan hasil pembacaan cu kiri sebesar 0 derajat 25 menit.
Pada bagian kanan bawah menunjukkan hasil pembacaan Q kanan sebesar minus 0 derajat 18 menit atau negatif 0 derajat 18 menit. Berdasarkan hasil pemaknaan pada program, maka chamber, caster, dan tool baik roda kanan maupun roda kiri perlu dilakukan penyetelan karena kurang mendekati standar. Standar yang tertera pada program yaitu caster sebesar 3 derajat 09 menit, camber sebesar 0 derajat 15 menit, dan tool sebesar 0 derajat 3 menit. Atau lebih lengkapnya, lihatlah buku manual. Pertama, kendorkan mur dan baut penyetel bagian kanan dan bagian kiri. Perlu diketahui, berdasarkan buku manual, mobil Innova ini menggunakan suspensi tipe double wishbone dengan penyetel tipe knob. Maka proses penyetelan dilakukan dengan cara memutar knob. Selanjutnya, lihatlah hasil pengukuran. Apabila jarum masih menunjukkan di posisi berwarna merah, maka perlu dilakukan penyetelan hingga pada posisi biru atau pada angka yang pas dan sesuai dengan spesifikasi. Lihat juga buku manual untuk mengetahui spesifikasi chamber dan caster. Setel besar chamber dan caster sesuai dengan spesifikasi. Penyetelan dilakukan secara bersama-sama karena mobil ini menggunakan suspensi tipe double wishbone. Chamber dan caster saling berkaitan. Untuk penyetelan chamber dan caster, putarlah baut penyetel bagian depan dan belakang secara bersamaan. Setel pada kedua roda depan. Setelah itu, putarlah baut penyetelan secara perlahan sambil mengamati perubahan angka dan gerak jarum pada layar. Setel dengan memutar kunci ring ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Petunjuk pada buku manual. 1. Menggerakkan camber adjusting cam nomor 1 ke sisi plus atau positif dengan 1 notch atau 1 garis takikan di ring belakang baut akan mengubah caster positif 0 derajat 20 menit dan camber sekitar positif 0 derajat 15 menit. Menggerakkan camber adjusting cam nomor 2 ke sisi positif dengan 1 notch mengubah caster sekitar positif 0 derajat 15 menit dan camber sekitar positif 0 derajat 1 menit. Lakukan penyetelan sehingga nilai sedekat mungkin dengan rata-rata rentang yang ditentukan. Untuk hasil penyetelan dapat dilihat pada layar. Apabila jarum sudah di angka biru, maka penyetelan sudah pas dan sesuai dengan toleransi. Usahakan angka penyetelan pas dengan spesifikasi. Setelah selesai penyetelan, maka kencangkanlah lagi mur caster dan camber. Selanjutnya adalah penyetelan tool. Penyetelan tool, hal yang dilakukan pertama kali adalah mengendorkan mur pada T-rod N menggunakan kunci pas 22 pada T-rod kanan dan kiri. Selanjutnya, lihatlah layar untuk mengetahui besar tool saat ini. Untuk menyetel tool, gunakanlah kunci pas 15 atau kunci Inggris. Apabila ingin mengubah posisi jarum ke kiri, maka kencangkanlah T-rod atau putar ke kanan. Dan untuk mengubah posisi jarum ke arah kanan, maka lakukanlah langkah sebaliknya. Untuk hasil penyetelan tool dapat dilihat pada layar. Apabila jarum sudah di angka biru, maka penyetelan sudah pas dan sesuai dengan toleransi. Usahakan angka penyetelan pas dengan spesifikasi. Setelah selesai melakukan penyetelan, maka kencangkanlah lagi mur T-rod pada ujung T-rod N. Hasil yang ditunjukkan pada angka pengukuran tool kanan dan kiri dinamakan half tool atau pengukuran tool pada satu sisi roda.
Sementara, angka pengukuran yang ada di tengah merupakan total toe atau penjumlahan antara toe sisi kanan dan sisi kiri. Apabila telah selesai melakukan penyetelan dan mendapatkan penyetelan yang sesuai dengan standar, hasil yang merupakan data sebelum penyetelan dan sesudah penyetelan bisa di-print dengan cara klik tombol printer. Selanjutnya akan muncul tampilan print preview, lalu klik tulisan print, maka selanjutnya data hasil penyetelan dapat tercetak. Sebelum menurunkan car lift, pastikan udara bertekanan cukup dan cek bagian kolong mobil. Pastikan tidak ada benda yang mengganggu turunnya car lift. Pastikan juga kolong kendaraan tidak ada orang atau tangan yang berada pada kolong mobil agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Turunkanlah car lift dengan cara menekan tombol rise sedikit, lalu tekan tombol down dan kemudian tahan. Amati proses turunnya car lift, pastikan bagian kanan dan kiri dalam posisi ketinggian yang sama atau dalam kondisi tidak miring. Setelah car lift turun dengan sempurna, maka lepaslah target pada masing-masing roda. Selanjutnya, kembalikanlah target pada rak yang telah tersedia pada konsol alat spuring. Selanjutnya, lepaslah penahan setir dan penahan rem yang terpasang pada bagian dalam mobil. Kemudian, turunkanlah handle handbrake atau rem tangan. Pasang kembali pengunci yang menahan gerak turning table. Apabila mengalami kesulitan dalam memasukkan pengunci, maka putar turning table perlahan sambil memasukkan pengunci. Kemudian, angkatlah ganjal karet yang menahan roda belakang. Selanjutnya, mundurkanlah atau turunkanlah kendaraan dari car lift. Lakukan secara hati-hati agar roda kendaraan tetap pada lintasan dan tidak terperosok ke dalam kolong. Yang terakhir, matikanlah kompresor apabila sudah tidak digunakan. Kesimpulannya, front wheel alignment (FWA) merupakan usaha-usaha untuk mengembalikan posisi kedudukan roda seperti spesifikasi dari tipe kendaraan tersebut. Bagian dari FWA yang kita setel yaitu camber, caster, dan two-in. Lakukan proses dengan teliti dan hati-hati sesuai dari petunjuk dari buku manual dan program. Semua itu dilakukan agar alat yang kita pakai selalu dalam kondisi baik dan tidak rusak. Dan perhatikan pula keselamatan kita saat bekerja. Selalu pakai sarung tangan dan helm agar melindungi tubuh kita saat kita melakukan pekerjaan penyetelan FWA. Penyetelan FWA (front wheel alignment) yang benar akan menyebabkan 1. Roda kemudi mudah dikendalikan. Yang kedua, akan meningkatkan kehematan bahan bakar. Yang ketiga, akan meningkatkan stabilitas kendaraan dan respon handling kendaraan menjadi mudah. 5. Mencegah kausan dini pada ban. Pastikan dalam penyetelan sesuai dengan spesifikasi dan petunjuk dari program. Sekian tentang video tutorial tentang penyetelan front wheel alignment. Semoga kalian antusias dan tetap bersemangat dalam belajar sasis dan memindah tenaga. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu pada lain kesempatan. Tetap semangat, semoga sukses. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.